Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar semua? Biasa di luar. Ya, Pak Michael biasa di luar, sekarang di dalam. Ya, saya bersyukur saudara bisa bertemu kembali hari ini setelah ada beberapa yang minggu lalu sakit, ya Eca, tapi sekarang boleh kumpul, dan mungkin ada beberapa lain yang mungkin sakit. Tapi semua hari ini bisa sama-sama berbakti kepada Tuhan. Saudara, biasakan untuk hari Minggu adalah hari Anda memprioritaskan Tuhan, ya, saudara ya. Jangan membiasakan untuk bolos datang bertemu bersama-sama dengan saudara seiman untuk cari Tuhan. Ya, karena saya percaya Sabat itu adalah hari di mana Anda beristirahat dari semua pekerjaan sekuler dan Anda khusus datang untuk melayani Tuhan. Ingat baik-baik saudara ya. Sabat itu saya sempat membahas kan bahwa Sabat itu dari tulisan Ibraninya ada Shin, ada Bet, ada Ain. Huruf-huruf tersebut kalau disusun akan membentuk suatu arti, yaitu Anda akan menghancurkan tipuan iblis saat engkau mendengar suara Tuhan. Itu Sabat artinya ya. Artinya di mana Anda beristirahat, kumpul bersama-sama, buka hati untuk cari Tuhan. Di situ Tuhan berfirman. Dan pada saat itulah saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar itu akan bisa mematahkan setiap strategi iblis. Amin. Bilang kiri kanan, jangan biasakan gak datang gereja di hari Minggu. Kalaupun terpaksa tidak datang, it's okay ya. Tidak ada paksaan untuk orang datang gereja. Tolong ya, harap dimengerti. Ya, jangan saudara bilang, oh Pak, pendetanya kaku banget hari Minggu. Karena saya membiasakan diri, kecuali kalau masuk rumah sakit, kayak kapan hari, waktunya khotbah, karena harus masuk rumah sakit, dirawat, maka saya tidak datang, itu lain cerita. Dan Irene harus menggantikannya. Tapi kalau cuma sakit-sakit kecil-kecilan, ayo, biasakan dirimu untuk fight. Amin, saudara. Generasi ini dibilang generasi strawberry, indah, cantik, begitu dipegang, lembek. Jangan mau, saudara. Kita bukan generasi strawberry. Kita generasi anak terang. Amin. Bilang saya generasi anak terang. Anda adalah generasi yang hidup di penghujung dunia ini, saudara. Berdoalah supaya di saat kita masih hidup ini Tuhan Yesus datang. Dan sudah banyak hamba Tuhan yang berbicara di mana-mana yang memberitakan bahwa inilah waktu yang paling terakhir. Jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan, saudara ya. Kalau Tuhan masih beri Anda kesehatan, Tuhan masih beri Anda kemampuan, kekuatan, jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Mari kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini ada beberapa yang sakit, tapi mereka paksa datang. Tasya, Irene, dan beberapa yang saya juga masih. Saya ini tidak boleh jalan selama 3 bulan, kata dokter ya. Tapi justru tidak jalan, maka saya punya kaki malah sakit-sakit. Saya jalan hilang sakitnya. Jadi kesel kan saudara ya. Dokter bilang, tidak boleh ini olahraga, paling enggak 3-4 bulan baru lukanya itu kering. Lalu saya harus ngapain? Ya jalan yang sederhana. Nggak bisa. Biasa kita jalan yang gimana gitu. Sekarang disuruh istirahat. Tapi it's okay lah saudara. Yang penting masih bisa melayani Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang rekonsiliasi. Oh, ini kasih judulnya dengan langsung. Kita bicara tentang walking in reconciliation di dalam bulan Maret ini ya. Berjalan di dalam perdamaian ya. Hubungan damai, hubungan satu dan lain diperdamaikan. Dan hari ini minggu yang pertama dari walking in reconciliation adalah reconciliation through Christ, atau berdamai melalui Kristus. Ya saudara, ini hal yang pertama yang akan kita bicara. Nah saudara, coba langsung kita lihat ayat yang akan saya bicarakan. Mari kita baca bersama-sama ya, ada di depan ya. Efesus 2 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan untuk keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib ini. Ya saudara, ini ayat yang menjadi pembahasan kita di dalam minggu pertama, yaitu bagaimana Kristus, bagaimana Allah mengadakan inisiasi untuk
berdamai dengan manusia melalui Kristus. Ya. Jadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, maka dosamu yang harusnya kita mati ini Tuhan bersihkan dan kembali kita diperdamaikan dengan Allah, saudara. Saudara, pada saat kita hidup dalam kejahatan, kita menempatkan diri jadi musuh Allah loh, ya, saudara. Saya harus ingatkan bahwa pada saat kita hidup dalam dosa, kita sedang menempatkan diri menjadi musuh Allah. Tapi Allah itu begitu baik, saudara. Dia bukan manusia. Lalu kalau salah sedikit kita langsung, wah nggak beres ini. Tuhan itu begitu baik. Kalaupun hari ini kita masih hidup, ada bikin kesalahan, tidak ada hukuman yang harus membuat kita mati saat itu juga. Tidak, Tuhan masih kasih kesempatan. Kasih kesempatan supaya kita tuh menghargai apa itu yang sudah dilakukan Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara. Sampai di situ saya berharap Anda harus mengerti ya, bahwa kita ini berdamai dengan Allah bukan karena Anda suci, bukan karena pada satu dan pendoa syafaat berdoa supaya mereka bisa, tidak, tapi Allah yang membuat semua rencana ini menjadi kenyataan. Jadi pihak yang mengadakan perdamaian itu pihak Allah, bukan pihak manusia. Dan semoga di sini kita, bahasa kasarnya begini, tahu dirilah kalau Tuhan sudah menginisiasikan yang baik buat kita. Mari kita senangkan hati Tuhan, saudara. Ya. Jangan kita merasa, karena aku gak minta juga sih berdamai dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, saudara, bagaimana hidupmu bisa penuh dengan kedamaian? Dan lebih daripada itu, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Dengan Tuhan aja gak bisa berdamai. Kalau dengan Tuhan gak bisa berdamai, pasti Anda juga gak bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau Anda gak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, gak bisa berdamai dengan Tuhan, gak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Itu sesuatu yang mustahil, saudara. Jadi, kalau kita mau supaya kita bisa berdamai juga dengan orang lain, maka nomor satu, ayat ini mengatakan Yesus yang sudah memperdamaikan keduanya. Siapa keduanya ini? Allah dan manusia. Yesus memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib ini. Jadi begitu bencinya Allah dengan kita, kata yang lebih gamblang begitu, itu dilenyapkan melalui salib, saudara. Pada saat ini Tuhan melihat kita, melihat salib. Dia melihat kita, dia tidak melihat kita yang dulu, tapi dia melihat salib. Anakku satu-satunya sudah memperdamaikan kita, saudara. Jadi mari hargai itu, saudara. Hargainya dengan belajar untuk datang ke gereja. Ya, jangan asal ada masalah sedikit hilang dari gereja, sakit sedikit hilang dari gereja. Saudara sedang tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, saudara. Ya. Di gereja itu yang untung Anda, bukan pendetanya. Oh, kalau gereja banyak orang, persembahannya besar. Kalau saudara ngelihat itu, Anda rugi besar, saudara. Tuhan tidak butuh duit. Tuhan tidak butuh duit Anda. Gereja ini berdiri karena Tuhan yang memberkatinya. Dan kalau gereja ini tutup, ya ini waktunya Tuhan untuk menutupnya. Gereja ini milik Tuhan, saudara. Anda harus cari Tuhan. Ya, Tuhan sudah membuka jalan dengan memperdamaikan Anda dengan Allah melalui Kristus. Oke, saya langsung aja ke slide berikutnya. Kita membahas sedikit tentang apa itu rekonsiliasi. Ben? Rekonsiliasi itu di dalam bahasa Yunani adalah apokataloso. Saudara, apokataloso artinya langsung deh, proses memulihkan atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Itu namanya rekonsiliasi. Proses memulihkan atau memperbaiki hubungan yang telah rusak atau terganggu. Apokataloso atau rekonsiliasi itu kalimat kata kerja, saudara. Ya, artinya tidak mungkin ada satu rekonsiliasi tanpa Anda melakukan usaha. Diam-diam tuh masalahnya selesai. Enggak, saudara. Tidak akan pernah selesai masalah kalau Anda bersifat pasif dan berdoa,
Nah, Roh Kudus saja yang bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja melalui Anda yang sadar akan firman Tuhan. Amin. Itu kerjanya Roh Kudus, menolong kita untuk sadar. Oh, dia ada salah sama saya juga ada salah sama dia. Roh Kudus akan mengingatkan, kalau gitu datang, selesaikan masalah tersebut. Anda berharap Roh Kudus tiba-tiba turun, damai yuk. Bukan begitu caranya, saudara. Bukan begitu cara kerjanya adalah firman Tuhan itu bekerja melalui Anda, saudara ya, yang mau melakukan. Nanti kuasa Roh Kudus itu bekerja untuk melembutkan, untuk membuat segala sesuatu lebih tenang, melembutkan hati, membuat orang itu menjadi hatinya jadi terbuka dan segala macam. Tetapi itu dimulai dari kita yang aktif, bukan nunggu, saudara ya. Itu arti kata rekonsiliasi ya. Proses memulihkan atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Saat ini kalau Anda, mungkin orang sebelahmu sedang membuat Anda merasa tidak enak, tidak nyaman, ya nanti habis kebaktian langsung aja selesaikan, langsung to the point. Maafkan aku ya, mungkin kata-kataku membuat kamu tersinggung, mungkin sikapku nggak nyaman buat kamu. Why not? Ya. Kenapa kita harus mempertahankan harga diri kita yang nggak seberapa itu? Karena saudara merasa saya sudah mencapai ini loh, ini pencapaian saya loh. Mana mungkin saya turunkan harga diri? Ya harga dirimu nggak seberapa, saudara. Tuhan korek sedikit, syarat cetek, langsung hilang ingatan 1 tahun, kayak Raja Nebukadnezar. Jadi raja yang besar, Tuhan kasih korek sedikit telinganya, 7 tahun dia hidup seperti sapi. Ya, hidupnya di luar, rambutnya panjang, kekayaannya, kekuasaannya nggak bisa selamatkan dia. Selama 7 tahun dia makan rumput, itu Nebukadnezar. Sampai akhirnya dia mengakui Tuhan itu memang raja di atas segalanya. Baru Tuhan pulihkan dia. Ada saudara, jangan suka bilang, aduh, emang lu siapa? Gue mesti minta maaf sama kamu. Ini rekonsiliasi adalah perintah Tuhan. Rekonsiliasi adalah hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan jemaat, saudara. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan Pak Arifin, Mazmur 133 itu, di mana ada kesatuan dan persatuan, disitulah Tuhan perintahkan berkatnya turun, yaitu berkat kehidupan. Nah, bagaimana ada persatuan dan kesatuan kalau tidak ada rekonsiliasi? Ya, saudara, kemarin saya kunjungi GAP ya sama istri. Ada beberapa hal yang dilaporkan oleh ketua daripada tempat tersebut. Mereka mengatakan bahwa selama GAP ini tidak mengenali kelemahannya, sulit akan berubah. Betul? Kalau saudara tidak tahu Anda sedang sakit apa, mana bisa kita beli obat yang tepat? Betul kan saudara ya? Saya panggil GAP, tahu nggak apa yang menjadi masalah dalam hidupmu? Apa yang menjadi masalah dalam kamu sampai kamu berbuat ini? Kamu tahu nggak? Kamu harus tahu dulu. Kamu nggak bisa karena orang bilang ini bintis karena oh iya begitu, nggak bisa. Kamu harus sadar dulu bahwa itulah kelemahan saya, itulah yang lemah dari bagian hidup saya. Nah, pada saat kita mengakui kelemahan kita, disitulah Tuhan turun tangan memampukan kita untuk menjadi sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, saudara ya. Jadi rekonsiliasi itu penting. Dia memperbaiki hubungan yang telah rusak atau terganggu. Oke, next, Ben, yang cepat. Rekonsiliasi itu terjadi di dalam beberapa hal, ya, beberapa area ya. Yang pertama, hubungan pribadi. Hubungan pribadi ini bicara tentang saudara dengan keluarga, dengan bapak, dengan mama, dengan saudara-saudaramu, suami dan istri dan suami. Ini harus rekonsiliasi. Kalau ini tidak ada rekonsiliasi, apalagi suami dan istri tidak ada rekonsiliasi, maka rumah tangga ini kelihatan aja di depan orang bagus ya, tapi di dalamnya bobrok, saudara. Saya mengerti itu dan saya belajar, saya sudah mengalami, saudara. Di situ harus ada rekonsiliasi. Ingat, rekonsiliasi definisi adalah memperbaiki hubungan yang rusak atau terganggu. Saya pernah ngomong ke istri saya ini terganggu loh, kalau sudah tidur kamu nonton drakor terus loh.
Mumpung orangnya nggak ada. Orang sudah tidur jam 11, setengah 12 terpaksa saya kebangun. Kenapa? Karena itu deng, bahasa Korea kan dandeng itu kan. Aku terganggu loh. 1-2 kali dia masih tebal, tapi lama-lama nontonnya pas saya udah tidur, dia nggak nonton lagi. Kan terganggu saya, saudara. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Harus ngomong. Anda terganggu terus diam saja. Bodoh di siapa coba? Bodoh di kita, saudara. Kalau terganggu bicara dengan tujuan rekonsiliasi, bukan dengan tujuan membenci, bukan tujuan dengan nggak suka sama dia, bukan. Anda terganggu ngomong dengan tujuan supaya hubungan yang rusak itu jadi baik lagi, saudara. Ya, galak ngomong itu, Ian tuh sering kali rekonsiliasi sama istrinya tuh. Kalau terganggu, ya bayangkan kalau kita suami istri hubungan terganggu, nyaman nggak Ian sama ini? Nyaman nggak? Nggak nyaman, saudara. Saya yakin nggak nyaman. Anak dengan saudara sekeluarga. Kalau hubungan terganggu, ya nggak enak. Satu-satunya cara ya rekonsiliasi. Perbaiki hubungan yang sudah rusak. Oh, datang pada saat yang tepat. Setelah ilustrasi berakhir. Yang kedua, Ben, hubungan bisnis. Ya, ini saya bicara secara umum aja. Anda punya rekan kerja, Anda punya rekan bisnis, tolong jaga baik-baik hubungan itu. Biasanya rusak gara-gara uang, biasa rusak gara-gara ya nggak tahu apa yang Anda lakukan, mulutnya suka bergosip, menjelek-jelekan orang, ya rekonsiliasi, saudara. Kalau Anda merasa Anda orang yang suka begitu, ya ketemu sama orang bersangkutan minta maaf, selesaikan hubungan ini supaya kerja kita baik. Next, hubungan sosial. Ya, hubungan sosial ini bicara dengan bermasyarakat, saudara. Saya tidak perlu membahas ini lebih panjang karena kita ini adalah makhluk sosial. Saya sudah pernah sebutkan kepada saudara kan, makhluk sosial itu saling bergantung satu dengan yang lain, saling mempercayai satu dengan yang lain. Anda walaupun tidak kenal orang di luar sana, tapi sebenarnya misalnya dengan supir angkot, Anda naik angkot atau Anda naik Grab, sebenarnya engkau sedang bersosialisasi dengan dia. Karena salah satu unsur dalam bersosialisasi adalah mempercayai. Anda percaya, oh dia memang supir Grab yang Anda membawa mobil, Anda percaya kan? Jadi kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosial ini, saudara. Kita bisa berrekonsiliasi dalam masalah sosial, saudara, dengan orang di luar sana. Oke, berikut yang cepat tadi. Tujuan rekonsiliasi. Ya, saya bahas rekonsiliasi dulu, setelah itu saya bahas yang berikutnya. Yang pertama, tujuan rekonsiliasi adalah memulihkan kepercayaan. Selama tidak ada rekonsiliasi, tidak ada yang namanya kepercayaan. Anda coba bayangkan, Allah yang maha tinggi, yang suci, yang kudus, yang terhormat, yang mulia, merendahkan harga dirinya dengan merencanakan pemulihan hubungan dengan kita melalui Kristus. Saudara, ini anugerah yang paling besar, saudara. Ini kasih karunia. Mana ada sih hari ini yang kayak demikian terjadi, saudara? Allah itu turun untuk berrekonsiliasi dengan kita. Kita siapa? Cuma ciptaannya, debu dan tanah. Kita ini cuma debu dan tanah, tapi Allah berinisiatif. Ini ciptaanku, aku mau dia selamat, aku mau dia juga bersama-sama nanti memerintah bersamaku seperti tujuan awal penciptaan Tuhan. Betul kan? Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu untuknya apa? Supaya kita bisa memerintah, mengatur dunia ini dengan membawa budaya surga di dalam dunia ini. Dan ujungnya nanti surga Yerusalem baru itu ada di dalam dunia, Allah turun untuk bersama-sama memerintah dengan kita. Kan tujuannya itu. Ya tentu saja Tuhan tidak rela kalau kita itu binasa. Bagaimana supaya tidak binasa? Yesus harus masuk dalam perencanaan ini dengan mati di atas kayu salib, supaya pendamaian itu tercurah buat kita, supaya kita ini bisa rekonsiliasi dengan free, cuma percaya. Amin, saudara.
Hargai ini baik-baik. Hargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Hargai itu, saudara. Next. Yang kedua adalah dan ngantuk. Mengatasi perbedaan. Orang menikah itu suami dan istri sangat berbeda. Tapi untuk mengatasi perbedaan itu ya rekonsiliasi, saling bicara satu dengan yang lain, saling menghormati, apa yang menjadi tidak kesukaanmu, apa yang dibicarakan dan bisa diselaraskan karena kasih Kristus. Yang berikut, dan komunikasi, membangun kembali komunikasi yang efektif. Coba orang yang ada bermasalah, satu dan lain ada bermasalah, mau lihat dia ada masalah apa enggak sama orang itu, lihat saja. Ngomong enggak dia sama orang tersebut. Berkomunikasi, saudara. Tujuannya ini supaya kita komunikasinya baik. Ingat, tahun ini temanya adalah the year of preparation. Satu dengan yang lain bergandengan tangan, saling menguatkan untuk siap menyambut Yesus datang yang kedua kali. Kan perlu komunikasi. Kamu masih tukang telak tuh. Ayo, perbaiki dirimu. Kamu masih begini-begini. Ayo, perbaiki dirimu. Supaya kita sama-sama siap menyambut Yesus yang kedua kali. Supaya kita jangan tertinggal. Nah, kalau nggak ada rekonsiliasi, mana bisa ngomong, saudara. Diam-diaman datang gereja, diam, pulang gereja, atau sudah hilang. Yang merasa suka begitu, coba bertobat ya, saudara. Itu apa yang Anda lakukan itu nggak sopan. Anda tidak menghargai saudara-saudaramu yang lain. Sudah datang gereja telat, pulang gereja hilang duluan. Anda pikir saya tidak tahu ya? Saya tahu, saya suka cari mana dia sudah menghilang. Itu kebiasaan yang tidak sopan untuk seseorang yang menyebut dirinya Kristen. Anda perlu punya etika dan budaya yang benar. Ya saudara ya, setidaknya tuh salaman 1, 2 orang, 3 orang. Thank you, sudah datang gereja, terima kasih. Itu saudara, itu budaya yang harus kita kerjakan. Kita ini bukan Tarzan. Tarzan itu ciptaannya Hollywood. Kita warga kerajaan Allah, orang yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita tahu keadaan seseorang yang lain kalau kita tidak berhubungan? Ya saudara, ini tolong dicerna. Ini hal-hal dasar. Tapi kalau hal-hal dasar Anda abaikan, mustahil Anda bisa di hal-hal yang besar. Tidak, kita setia di perkara kecil dulu, saudara. Baru kau bisa dipercayakan di perkara-perkara yang besar. Ya, saudara. Next, apa? Yang berikut, Ben. Mencapai solusi yang saling menguntungkan. Itu tujuan rekonsiliasi. Supaya Anda dan saya ini sama-sama saling menguntungkan. Apa istilah biologinya itu? Simbiosis mutualisme kan? Banyak orang Kristen itu parasit dalam gereja, saudara. Mereka cuma datang, yang penting dengar firman, terus hilang. Kamu kan harus berinteraksi dengan saudara-saudaramu yang lain. Gereja ini bukan milik sekeluarga saja. Di sini ada berapa keluarga? Lebih dari 5-6 keluarga. Kenapa kita nggak punya waktu untuk bicara satu dengan lain, tegur sapa satu dengan lain? Itu cuma membuktikan satu hal, Anda ada masalah dengan yang namanya rekonsiliasi. Bahkan tidak mau berrekonsiliasi. Maunya cari aman. Orang yang cari aman itu orang yang nggak benar, itu bukan orang yang melakukan firman, saudara. Jangan cari orang yang suka cari aman. Kalau ada teman saudara kita yang nggak benar, kita ngomongin. Dia terima oke, nggak terima it's okay. Seperti saya sharing sama Iren. Nggak bisa kita tuh mengharapkan semua orang pikiran yang baik tentang kita. Nggak bisa. Setiap orang tuh pasti punya persepsi yang berbeda tentang saya misalnya. Tidak semua orang bilang dia baik. Ada yang bilang, dia begini, itu nggak normal. Dan saya tidak bisa mengubah itu. Saya bilang sama Iren, yang penting kita melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Orang mau ngomong apa, terserah. Nanti yang penting kita melakukan apa yang benar. Saudara-saudara, untuk mendasari ini sekali lagi kita perlu berrekonsiliasi. Karena itu salah satu tujuan. Karena itu tujuan rekonsiliasi. Kalau Anda gak jelas, lihat baik-baik ini. Tujuan rekonsiliasi itu. Next, Ben. Yang berikut apa? Proses. Nah, ini caranya bagaimana supaya Anda berrekonsiliasi. Yang pertama adalah dengan mengakui kesalahan.
Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Kalau Anda punya kelemahan, mengakulah pada orang yang tepat. Jangan mengaku sembarangan. Gak perlu juga setiap orang harus tahu kelemahan kita, saudara. Tapi kalau kita merasa kita ada salah, ngomong, saya minta maaf. Karena saya cuma manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Ini perlu kerendahan hati, saudara. Perlu kerendahan hati. Kayak dari tadi awal saya udah bilang, berapa sih harga dirimu? Sampai kamu sulit untuk, mana? Wah. Sampai kita sulit mengakui kesalahan. Hati-hati, saudara ya. Orang yang sulit mengakui kesalahan tuh kayaknya akan sulit dipakai Tuhan, walaupun kamu punya skill setinggi langit. Karena tidak punya hati yang mau berrekonsiliasi, tidak punya kerendahan hati, orang-orang demikian percuma, tak berguna. Mungkin bisa menyenangkan orang, tapi Tuhan menolak semua apa yang kita lakukan karena tidak ada kerendahan hati. Tuhan tidak pernah memandang skill, saudara ya. Daud mengalahkan Goliat, siapakah Daud? Pahlawan perang? Bukan. Cuma biasa berantem sama domba, biasa berantem sama beruang, sama serigala. Hidupnya sendiri di padang gurun ngurusin 5 ekor dan ekor domba. Tapi dia mengandalkan Tuhan di situ. Tuhan pakai dia untuk mengatasi Goliat yang hampir 3 meter. Saul minjemin pedangnya, minjemin baju zirahnya, minjemin perisainya. Begitu Daud pakai, dia bilang, keberatan Pak, saya nggak bisa bergerak. Daud pergi ke sungai, dia pilih ada batu dan dia pakai, orang bilang katapel kan, bukan katapel. Itu saya udah melihat tuh, apa sih namanya, ali-ali ya, atau apa sih namanya? Jadi dia taruh, jadi semacam tali diputar, saudara-saudara. Saya ngelihat dan kapan hari saya lihat di Instagram, ada orang-orang yang memang jago banget, selalu kena. Dan Alkitab catat, Daud ini bahasa Surabaya bilang apa? Titis, jago, tidak pernah meleset. Bahkan kalau saudara membaca pasukan perang pada zaman itu, ada pasukan khusus yang bawa itu, saudara. Dan mereka tidak pernah meleset. Daud cuma pakai hal yang sederhana. Goliat ketawain dia. Hahaha, kamu pakai itu melawan aku. Tapi apa yang terjadi? Karena dia percaya kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya dengan Tuhan, Goliat harus tumbang, saudara. Mari, saudara. Kalau kita merasa kita punya sesuatu, cepat bertobat. Atau kalau kita merasa kita lebih dari orang lain, mulai bicara, Tuhan, apa yang aku punya ini bukan milikku, ini punyamu, pakai aku ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke, mengakui kesalahan itu bagian pertama dari rekonsiliasi. Akui kesalahan, jangan disimpan, jangan dipendam, itu akan jadi kanker. Ya, saudara, itu akan jadi canggih, itu akan menghancurkan di dalam saudara, dan itu akan berpengaruh pada hubunganmu dengan orang lain. Jadi mari kita berrekonsiliasi. Yang kedua, proses rekonsiliasi, meminta maaf. Itu bagian dari mengakui kesalahan. Kalau sudah mengakui kesalahan, ya minta maaf. Jangan mengakui kesalahan, sorry ya, aku begini, nggak pakai sorry. Ya aku ini memang orangnya begini. Membuat hatimu sakit mungkin. Next stepnya ya minta maaf, sorry ya. Itu, jangan habis mengakui kesalahan, diam-diam aja. Ya nggak Pak Doni? Berikutnya, membuat kesepakatan atau kompromi. Mungkin teknisnya begini, kamu ingetin aku ya, kalau aku ada omongan yang salah, langsung ingatkan aku. Ada kesepakatan, kompromi satu dengan yang lain, supaya itu tadi tujuannya adalah supaya kita ini ada kesatuan, persatuan, kita sama-sama ada persiapan untuk menyambut Yesus yang kedua kali, hati kita kudus, suci di hadapan Tuhan. Enak kan saudara? Orang yang hatinya suci itu nggak bakal ada ketakutan, saudara. Kenapa orang selalu hidup dalam ketakutan? Yohanes mengatakan bahwa dia nggak punya kasih kepada Tuhan. Kalau orang terus hidup dalam ketakutan, itu artinya kasih akan Allah nggak ada. Tapi kalau ada kasih dalam hidup kita, kasih Allah dalam hidup kita, itu melenyapkan ketakutan, saudara.
Dan itu yang dibutuhkan di akhir zaman ini. Kita berani hidup benar. Kita berani hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa di mata manusia. Amin, saudara. Next. Amin. Membangun kembali kepercayaan, itu bagian-bagiannya. Otomatis pada saat Anda berrekonsiliasi, itu Anda sedang kembali mempercayai saudaramu, mempercayai lagi mungkin orang tuamu, ya, untuk sama-sama hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir tadi, apa Ben? Menciptakan rencana aksi untuk memperbaiki hubungan. Ya, ini kelima hal ini adalah hal sederhana sebenarnya, nggak sulit kok. Ya. Yang perlu adalah kita merendahkan hati, kita berdoa minta Roh Kudus memberi kita kemampuan. Saudara, untuk melakukan firman Tuhan Anda perlu yang namanya kuasa Roh Kudus. Anda perlu yang namanya firman Tuhan. Anda perlu namanya saudara seiman yang saling menguatkan. Nggak bisa kita dengan sendiri untuk melakukan apa yang diri. Nggak bisa, saudara. Kita perlu kekuatan yang lain. Dan kalau kita melibatkan Roh Kudus untuk supaya kita melakukan firman Tuhan, hasilnya pasti baik, saudara. Oke, sekarang yang berikutnya, Ben. Ya. Kalau saudara tadi memperhatikan aspek kita memperbaiki hubungan adalah dengan hubungan pribadi, ada hubungan bisnis, dan ada hubungan sosial. Sebenarnya ada hal keempat yang akan kita bahas, yaitu hubungan rekonsiliasi dengan Allah. Ya. Tapi karena yang 3 poin tadi itu adalah rekonsiliasi yang saudara bisa lakukan dengan sesama manusia. Ingat, kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri mengusahakan rekonsiliasi dengan Allah. Ya. Alkitab mengatakan Yesus sudah diberikan kepada kita pada saat kita sedang berdosa. Lagi berdosa memikirkan yang baik, nggak mungkin, susah. Tapi itulah Allah kita yang perlu dengan kasih karunia. Dia memberi dirinya, memberikan anaknya satu-satunya itu, supaya ada rekonsiliasi. Nah, kalau dibuat pertanyaan gini, kalau pada saat kita melihat kejadian itu, berarti Tuhan lebih sayang siapa sih? Ciptaannya atau anaknya? Saudara jawab sendiri dalam hati. Pada saat momen di atas kayu salib, pada saat Yesus berkata, kemanusiaannya berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Next. Nah, ini ayat yang akan kita baca di saudara. 2 Korintus 5 ayat 18 mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, pada saat kita itu diperdamaikan dengan Allah, ujung-ujungnya Tuhan tuh mau Anda menjadi orang-orang yang juga melakukan pelayanan pendamaian. Kemarin saya ngomong sama Gabriel, kalau kita sebagai orang Kristen ada di satu komunitas dan komunitas itu menjadi kacau, berarti fungsi kita sebagai orang Kristen ini nggak beres. Karena keberadaan kita tuh harusnya mengadakan pada pendamaian. Orang yang dekat kita harusnya damai. Orang yang dekat kita merasa nyaman. Orang yang dekat kita merasa terbangun. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara ya. Ada 3 tipe penginjilan. Yang pertama adalah, aku lupa, bahasa Inggris apa? Penginjilan dengan tanpa apa sih namanya? Ada evangelism, saya lupa, ada 3 jenis. Yang pertama, yang pasti gini, kita hadir di suatu tempat, present evangelism, masih ingat kan? Yang pertama ini adalah present evangelism. Kita datang, gak usah banyak omong, kita diam, kita beraktivitas sesuai firman Tuhan, kita bertingkah laku seperti firman Tuhan, orang terinjil. Asik kan?
Itu namanya present evangelism. Keberadaanmu itu merubah keadaan. Itu kan sejalan dengan ini. Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya. Ujungnya dia mau kita juga menjadi orang-orang yang membawa damai. Kita nggak usah banyak ngomong, keberadaan kita itu membuat suasana berubah. Apakah Anda sudah pernah mengalaminya? Jawab dalam hati aja. Dan kalau belum, perbaiki. Mungkin Anda belum mengerti, tapi inilah yang harus kita kerjakan. Saya sudah berulang kali bilang, jadi orang Kristen itu jangan egois. Mikirin dirimu sendiri, yang penting kita aman. Terus orang lain sedang berjalan menuju jurang, Anda tetap kipas santai. Yang penting gua aman. Itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang yang mengenal Kristus. Anda tutup mata dengan orang lain. Mari kita berubah, saudara. Karena Tuhan tidak inginkan kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita jadi orang yang keberadaan kita menjadi berkat buat orang lain. Anda tidak perlu harus berbanyak duit, saudara. Anda tidak harus jadi orang yang pintar. Anda tidak harus jadi orang yang berbakat menurut dunia untuk bisa supaya kita ini melakukan present evangelism. Nggak perlu itu, saudara. Tapi Anda perlu kasih Kristus diam dalam hidup. Yang kedua adalah selain present evangelism, ini ada penginjilan dengan kata-kata. Nah, itu yang kita tahu ya, bicara tentang Kristus. Yang ketiga itu adalah power evangelism. Artinya kita bisa menginjil lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita sembuhkan orang lain dan segala macam. Tapi yang menarik tadi, present evangelism. Kita ada kedamaian. Kan gak lucu, saudara. Mari kita evaluasi diri kita. Setiap kali saya ada di lingkungan ini nyaman atau tiba-tiba semua pada ngumpul minggir dan bisik-bisik, ada dia, jangan ngomong. Kalau itu yang terjadi, ada yang salah dengan kita, saudara. Come on, itu ada yang salah dengan kita, saudara. Kita perlu bertobat, minta ampun, dan minta Tuhan memampukan kita untuk sadar melalui Yesus Allah berdamai dengan kita. Maka hidup kita ini harus berdamai dengan siapapun. Kita membawa pendamaian kemana saja, saudara ya. Oke, next, dengan cukup Ben. Saya tidak terlalu lama. Kondisi manusia, ingat saudara, sebelum Allah berekonsiliasi dengan kita, atau lebih tepatnya ini, sebelum Allah mengadakan pendamaian dengan kita, Anda perlu tahu kondisimu saat itu, kondisi kita saat itu. Yang pertama adalah Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Itu kondisi kita sebelumnya, saudara. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasih karunia, saya bilang dari awal, kasih karunia. Tapi sayang terlalu banyak orang Kristen itu bermain-main dengan kasih karunia. Kita ini dulu pendosa. Kita ini orang yang akan mati dan binasa, saudara. Allah mau berekonsiliasi dengan kita. Misalnya gubernur datang hari ini dan minta maaf ke Iren, maaf ya, saya kurang sebagai sebagai kepala daerah saya kurang memperhatikan warganya, makanya kamu sakit dan kurang misalnya gitu, canda ya. Betapa bangga banget nih kepala daerah datang meminta maaf karena merasa kurang memberikan pelayanan yang baik. Saudara, itu kepala daerah, ciptaan Tuhan. Ini Allah yang Maha Tinggi datang berekonsiliasi. Kita anggap sepi, kita pikir biasa. Itu yang harus kita ubah, dan kita hargai apa yang sudah Allah lakukan. Anda tidak perlu hargai dengan hal yang macam-macam. Anda hargai dengan belajar hidup serencana dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, dalam hal ini kita sedang berbicara tentang rekonsiliasi. Kita sedang berbicara tentang saling mengampuni. Mari itu dulu yang kita kerjakan, saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa kita ampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Yesus mau juga Anda melakukan hal yang sama. Masih ingat kan Petrus datang bilang, guru, bagaimana saudaraku nih? Sudah 7 kali, aku harus mengampuni, berapa kali lagi aku harus mengampuni? Dia bilang apa? 70 kali, 7 kali. Banyak amat.
Tapi saudara, itu artinya tentang kesempurnaan. Sama seperti Allah yang oleh Kristus menghapuskan semua dosa dan salah kita. Dan mau menjadikan kita ini anak-anaknya kembali. Bukankah itu anugerah yang paling besar, saudara? Ayo sadari ini, saudara. Kita hidup hari ini itu karena Tuhan. Anda bisa datang ke gereja juga karena Tuhan. Anda bisa melayani itu karena Tuhan. Makanya kalau melayani itu beri yang terbaik. Fokusnya ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak orang melayani cari hormat dari manusia. Makanya begitu ada gesekan mundur dia. Dia bilang, lu gua dibutuhin kok diginiin. Hati-hati yang kayak begitu, saudara. Yesus tidak. Allah itu sudah menganugerahkan semua yang kita perlukan untuk hari ini kita hidup. Ya, saudara. Mari hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu kita dalam dunia ini gak lama, saudara. Tidak akan lama. Kristus ini akan datang yang kedua kali. Bukan lagi sebagai juru selamat. Dengar baik-baik. Dia datang kedua ini bukan lagi jadi juru selamat. Dia datang kedua sebagai hakim. Datang kedua sebagai hakim. Anda jangan bermain-main dengan waktu. Kau pikir masih muda. Masih 20, Pak. Masih mau menikmati hidup. Pengkhotbah bilang hati-hati dengan kemudahanmu itu. Ya, sudah ada orang kaya yang merasa berfoh, Alkitab catat itu kan. Tapi pada malam itu nyawanya dicabut daripadanya. Untuk apa hartanya? Mari saudara, cepat sadar. Mari kita selesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita selesaikan hal-hal yang mungkin merusak hubungan kita dengan orang lain. Datangi, minta maaf, selesaikan itu. Supaya kita bisa sama-sama kembali, hatinya bisa lurus, bisa. Ingat saudara, jangan sampai gara-gara kita orang tersandung. Ya, jangan sampai gara-gara kita orang tersandung. Nah, di sini dalam Tuhan tawarkan rekonsiliasi lewat ayat yang sering kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya. Ya, artinya itu tadi harusnya upah dosa itu mati, maut. Yesus datang membawa tawaran daripada Allah. Kamu mau berrekonsiliasi sama aku? Percaya kepada Kristus. Kan cuma itu syaratnya. Tuhan tidak suruh Anda bayar apa-apa. Anda bayar dengan hidup yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Next, jangan cepat Ben. Tinggal berapa slide? 1. Hasil dari rekonsiliasi dengan Allah. Yang pertama, Ben, diampuni dari dosa. Sudah pasti itu. Itu hal yang pertama. Jadi pada saat Anda berrekonsiliasi dengan orang lain, Anda harus mengampuni dosa orang itu. Karena Yesus, Allah mengampuni dosamu. Ya, jelas ya saudara. Makanya yang sebelum-sebelumnya di bulan-bulan kemarin, kita harus mengampuni orang lain. Kalau tidak, Allah tidak mengampuni kita. Kalau ada mau datang ibadah, teringat saudaramu yang ada masalah denganmu, kalau orangnya jauh ya, aku minta maaf ya. Kemarin aku ngomong gak enak. Mungkin itu membuat menyakiti hatimu. Aku benar-benar minta maaf. Selesai kan, saudara? Ini yang pertama yang harus saudara tahu. Kita diampuni dari dosa dan kesalahan. Sudah merupakan kewajiban kita. Pada saat kita berrekonsiliasi dengan seseorang, Anda mengampuni dosa dan kesalahan orang tersebut. Karena kita tidak punya hak untuk simpan kesalahan orang. Kita tidak punya hak untuk terus menghakimi orang, kamu salah padaku. Tidak ada maaf bagimu. Ya, nanti kamu sendiri yang serugi. Karena Tuhan bilang kamu tidak mengampuni saudaramu, tidak ada juga pengampunan bagimu. Tapi saya sudah terima Yesus. Kalau terima Yesus kok begitu kelakuan? No excuse ya saudara. Siapa saja yang menyakiti hatimu, pada saat dia datang minta maaf, Anda berrekonsiliasi dengan dia, maka hal pertama, engkau harus mengampuni segala dosa dan kesalahan. Katakan kiri kanan, ampuni dosa dan kesalahan orang lain. Lanjutkan, sama seperti Bapa telah mengampuni.
Doa Bapa kami dong. Ya saudara ya, dorong orang lain untuk kita selalu berkonsiliasi. Kalau hatimu terus enak, benar, suci, kan Alkitab bilang, siapa yang bisa melihat Allah? Siapa yang bisa melihat Allah? Orang yang suci hatinya. Ya, orang yang suci hatinya. Nah, kalau hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, iri hati, pikirannya negatif melulu, ya bagaimana engkau bisa bertemu dengan Tuhan? Kalau bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa membawa pelayanan pendamaian? Bagaimana nanti pada saat Kristus datang, ya Anda terpaksa harus ditolak dari kerajaan surga itu. Matius 7 itu berlaku kan. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini kehendak Bapa. Kita berekonsiliasi satu dengan yang lain, dan kita mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang, simpan kebaikannya. Ya, kalau Anda sudah sulit rasanya, ngampuni dia. Tapi gimana ya? Yesus selalu bawakan saya apel, kan kebaikan. Ya kan? Karena dia bawakan saya apel, udahlah, kesalahannya dianggap lalu. Itu cuma analogi saya aja. Tapi yang benar adalah kita mengampuni, ya mengampuni dalam pikiran, hati, dan pikiran kita ampuni seperti Kristus mengampuni kita. Yesus tidak pernah menghitung-hitungi kesalahan Anda loh. Yang kedua, memiliki damai sejahtera Allah otomatis ada damai dan sejahtera. Yang ketiga adalah Anda kan ciptaan baru. Pada saat kita dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga, maka status Anda yang lama sudah dipulihkan menjadi yang baru. Kalau kita yang baru, bagaimana Allah mau lihat yang lama? Kan sudah yang baru, karena Kristus. Sama juga kita bisa terapkan buat saudara-saudara kita yang kita sama-sama berrekonsiliasi. Tidak perlu lagi melihat hal-hal yang lalu. Hal yang lalu itu hanya untuk, ya, kalau orang dunia bilang untuk pencerminan. Kalau saya bilang nggak perlu. Pada saat Anda ingat yang lalu-lalu, iya, kalau kita tambah bersemangat untuk jadi baik. Jangan-jangan kalau kita melihat hal yang lalu, membuat kita nggak bisa maju kadang-kadang. Hal yang lalu itu dibuang. Mari kita lari kepada tujuan yang ada di depan kita. Amin. Semangat saudara. Harus semangat. Next. Sekarang yang terakhir, pada saat Anda mendapat undangan perdamaian dengan Allah, apa harus kita lakukan? Nomor satu, jangan buka dulu deh, belum disuruh kan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu, saudara? Sederhana, yang pertama adalah terima. Ayo, terima pendamaian itu. Kalau sudah dikasih sama Tuhan, nih aku sudah berikan aku sudah memberikan pendamaian antara kamu sama aku. Terus apa respon kita? Banyak orang berkata ini, masa sih? Yang benar. Itu sikap yang paling bodoh. Kasih karunia Tuhan kita tepis. Kita harus terima itu. Kan Yohanes 3:16 tadi kan? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya. Ingat, barang siapa yang percaya. Pada saat undangan pendamaian dari Tuhan itu datang lewat salib Kristus, maka seharusnya Anda terima dan bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau menerima aku apa adanya. Aku yang seharusnya mati sekarang boleh hidup. Masa saudara kalah sama penjahat yang di sebelahnya Yesus? Tahu kan? Penjahat sebelah Yesus bilang gini, dia gak banyak bicara. Dia tahu dia juga akan mati. Dia juga tahu dia akan masuk neraka. Tapi dia mempercayai satu hal. Dia tanya sama Yesus, Guru, ingat akan daku kalau kau sudah di mana? Rumah Bapamu. Apa jawab Yesus? Hari ini juga kau ada bersamaku dengan Firdaus, di dalam Firdaus. Bukan Firdaus Wibowo ya, saudara. Ada yang tahu kan? Nah, itu teman-temannya Ian sih.
Saya berharap Ian nggak ikut-ikutan seperti dia. Dia sultan maksudnya. Oke, jangan diteruskan. Jadi menerima pendamaian itu harus diterima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan tadi saya singgung, mari kita merasa bersyukur, kita menerima apa yang sudah dikasih karunia ini dengan sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan, dengan sungguh-sungguh ada hati yang mengucap. Kalau kita bisa mengucap syukur, saudara, bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan, maka saya percaya orang-orang demikian ini mereka akan bisa walaupun jatuh bangun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah melakukan pelayanan pendamaian. Itu kan perintah Tuhan tadi yang kita baca di dalam. Coba bisa buka Matius 5 ayat 9, saudara. Coba kita buka sebentar Matius 5 ayat 9 supaya saya bisa membacanya bagi Anda. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Ya, saya bacakan ya saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi jangan sembarangan ngaku-ngaku ya, kalau Anda belum bisa bawa damai. Dan tidak perlu menuntut orang untuk menyebut Anda pembawa damai, nggak usah. Just do it. Just do it itu simbolnya apa? Motonya apa? Adanya? Nike. Just do it without hesitate. Just do it without to argue. Kadang-kadang kita nggak bisa melakukan firman. Kenapa? Ininya main. Kalau aku begini, emangnya nanti bagaimana? Nggak tahu saya. Pada saat Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, ya memang kadang-kadang ada pertanyaan, tapi ya udah tutup aja. Tuhan yang suruh kok. Kalau Tuhan yang suruh, just do it, lakukan. Anda ingat orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir dan memasuki Yordan, ya kan? Pada saat itu sungai Yordan sedang meluap. Siapa yang disuruh jalan ke depan duluan? Ada yang masih ingat? Yang disuruh jalan ke depan itu adalah pembawa tabut suci dan tabut, disuruh jalan. Musa suruh jalan. Adakah di antara mereka yang bilang, gimana ini, nggak bener ini, depan lagi banjir kok kami disuruh jalan? Aduh gila ini orang. Ada itu? Alkitab tidak mencatat, mereka jalan aja. Begitu 6 orang bersama tabut perjanjian masuk di dalam sungai, langsung kering itu airnya. Saudara, selama yang Anda lakukan adalah kebenaran firman Tuhan, percayalah, hal-hal ajaib, hal-hal yang mustahil menurut manusia akan selalu tersedia kalau kita melakukan kebenaran firman. Ya, dalam hal ini saya tahu nggak gampang minta maaf ke orang. Ya, apalagi kalau hati kita atau orang lain begitu menyakiti hati kita yang begitu dalam, nggak gampang untuk mengampuni dia. Tapi belajar seperti tadi. Pada saat Musa perintahkan jalan, di situ sedang banjir, mereka taat jalan tanpa banyak bicara jalan. Begitu mereka masuk, sungai itu kering untuk orang Israel menyeberang. Selalu ada mujizat kalau kita melakukan kebenaran firman. Hal yang sesulit apapun akan menghasilkan hal yang baik. Ya. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya masalah. Jangan pernah takut dengan yang kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu justru harus ada, ya, supaya kita semakin mempercayai Tuhan, supaya kita ini terus bisa melakukan kebenaran firman. Kira jam berapa nih? Oke. Satu lagi, yang terakhir, dan satu klik. Oh, habis ya. Oh, ini. Menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tadi saya bilang, evangelism, presence evangelism. Orang yang hatinya dipenuhi dengan damai, orang yang hatinya bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, hidup mereka itu pasti menjadi saksi, saudara. Anda mungkin tidak pandai berbicara, tapi kehadiranmu,
tingkah lakumu, ya, tutur bicaramu, etikamu. Orang terberkati. Dan Anda menjadi saksi. Dia Tuhan mau kan saudara, menjadi saksi. Dan menjadi saksi itu adalah bagian yang paling kita bisa lakukan itu di mana saja kita berada. Amin saudara. Sampai situ cukup jelas ya. Jadi kalau kurang jelas ya belajar lagi sendirilah. Saya sampai di situ. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati saudara ya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.